ada koper yang dibawa. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah dinas dan kantor Bupati Pati terkait dugaan kasus pemerasan jual beli jabatan perangkat desa pada Kamis 22 Januari. Kasus tersebut menjerat Bupati nonaktif Pati yakni Sudewo yang saat ini tengah menjalani proses hukum. Pantauan di lokasi tampak kantor Bupati Pati dijaga ketat sejumlah personel polisi bersenjata. Pasca penggeledahan, tim penyidik KPK membawa 2 koper berwarna biru dan merah, serta 1 kardus berisi berkas dokumen. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Moska, silahkan laporan Anda. Baik rekan Anggra dan juga Tribuners, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa seharian ini tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan kegiatan penggeledahan di kantor Bupati Pati dan juga rumah dinas Bupati Pati yang sama-sama berada di Kompleks Pendopo Kabupaten Pati. Menurut keterangan dari informan kami di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, tim dari penyidik KPK tiba ke kantor Bupati Pati sekira pukul 9:30 pagi tadi. Kemudian melakukan proses penggeledahan di beberapa ruangan yang ada di kantor Bupati Pati dan juga rumah dinas sampai tepat waktu asar saat azan asar berkumandang atau pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan tersebut rombongan dari KPK menaiki 5 unit mobil Innova, 4 berwarna hitam dan 1 berwarna putih, 2 diantaranya berplat AB dan selebihnya berplat H. Dan kemudian kegiatan penggeledahan ini mendapatkan pengawalan ketat juga dari personel kepolisian Polresta Pati. Ada setidaknya 4 orang personel polisi yang bersenjata lengkap berjaga di pintu-pintu masuk yang berada di kompleks kantor Bupati Pati dan juga rumah dinas Bupati Pati. Kemudian setelah melakukan penggeledahan selama hampir 6 jam, tim penyidik sudah ditunggu oleh kendaraan mereka yang sudah dinyalakan mesinnya. Kemudian mereka keluar dari jalan masuk ke rumah dinas Bupati Pati tepat saat adzan asar berkumandang, dan di sana mereka langsung melangkah cepat dan tidak meladeni pertanyaan dari wartawan, juga tidak menjawab pertanyaan dari wartawan yang menanyakan barang bukti apa saja yang berhasil mereka dapatkan di dalam kantor bupati maupun rumah dinas. Namun tim penyidik saat itu terlihat membawa 2 buah koper berukuran besar, yang satu berwarna merah dan satu lagi berwarna biru. Selain itu mereka juga membawa 1 dus air mineral yang kemungkinan berisi berkas-berkas yang dijadikan alat bukti terkait kasus korupsi yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Di mana diketahui bersama Bupati Sudewo terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK pada Senin 19 Januari lalu, dan keesokan harinya tanggal 20 Januari Sudewo langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus pemerasan dan jual beli jabatan perangkat desa. Selain itu, Sudewo juga menjadi tersangka dugaan kasus suap proyek rel kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Untuk yang kasus kedua ini diduga terjadi saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI sebelum yang bersangkutan menjadi Bupati Pati. Demikian rekan Anggra. Baik, rekan Moska, bisa dilaporkan bagaimana respon dari Pemkab Pati terhadap proses hukum Sudewo yang sedang berjalan di KPK ini? Baik Anggra, jadi 1 hari setelah penetapan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka oleh KPK, yaitu pada tanggal 21 Januari kemarin, hari Rabu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah langsung memberikan SK penugasan kepada Wakil Bupati Risma Ardi Chandra untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati Pati. SK tersebut diserahkan langsung oleh PLH, Pelaksana Harian Gubernur Jawa Tengah,
atau Wakil Gubernur Jawa Tengah, yaitu Taji Yassin Maimun, yang langsung datang ke Pendopo Kabupaten Pati untuk menyerahkan SK tersebut kepada Risma Ardi Chandra. Dan pada kesempatan tersebut, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan dirinya tidak tahu menahu tentang kasus jual beli jabatan perangkat desa yang menjerat Sudewo. Bahkan ketika dikonfirmasi, Chandra mengatakan belum pernah diajak berbicara atau rapat oleh Sudewo terkait rencana pengisian perangkat desa. Bahkan dia mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah ramai berita tentang adanya OTT terhadap Bupati Pati Sudewo. Dan juga menurutnya selama ini pun di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, selama dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Pati, belum pernah diadakan rapat secara formal untuk membahas mengenai rencana pengisian perangkat desa tersebut. Sehingga dalam hal ini PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra yang mewakili pemerintah Kabupaten Pati menyerahkan seluruhnya proses hukum kepada penyidik KPK dan mengatakan bahwa pelayanan publik dan juga roda pemerintahan di Kabupaten Pati akan tetap berjalan seperti biasa meskipun ada pergantian kepemimpinan dari Bupati Desritik Sudewo kepada PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra. Demikian rekan Anggra, dilaporkan dari Pati, Jawa Tengah, kembali ke studio. Baik, rekan Moska, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Balap ya. Misi lah. Oh, iya. Ketika keren gitu. Apa saja Pak yang bisa diperlukan Pak? Silakan Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.